Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendingkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Di hadapan nenek moyang mereka, dilakukannya keajaiban-keajaiban. Di tanah Mesir, di padang Zoan, dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun. Diberinya mereka minum banyak air, seperti dari samudera raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia, dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka, dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, "Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang Ia memukul gunung batu, sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah Ia memberikan roti juga? Atau menyediakan daging bagi umatnya?" Sebab itu, ketika mendengar hal itu, Tuhan gemas. Api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Maka Ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan
kepada mereka berlimpah-limpah. Ia telah mengembuskan angin timur di langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka, sekeliling tempat kediaman itu. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Mereka belum merasa puas, sedang makanan masih ada di mulut mereka. Maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka. Ia membunuh gembong-gembong mereka dan menewaskan teruna-teruna Israel. Sekalipun demikian, mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Sebab itu, ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. Apabila ia membunuh mereka, maka mereka mencari dia. Mereka berbalik dan mengingini Allah. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka dan bahwa Allah yang Maha Tinggi adalah penebus mereka. Tetapi mereka memperdaya dia dengan mulut mereka dan dengan lidahnya mereka membohongi dia. Hati mereka tidak tetap pada dia dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Tetapi ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Ia ingat bahwa mereka itu daging, angin yang berlalu, yang tidak akan kembali. Berapa kali mereka memberontak terhadap dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Mereka tidak ingat kepada kekuasaannya, kepada hari yang membebaskan mereka daripada lawan. Ketika ia mengadakan tanda-tanda di Mesir dan mujizat-mujizat di padang Zoan. Ia mengubah menjadi darah sungai-sungai mereka dan aliran-aliran air mereka sehingga tidak terminum. Ia melepaskan kepada mereka lalat pikat yang memakan mereka dan katak-katak yang memusnahkan mereka. Ia memberikan hasil tanah mereka kepada ulat dan hasil jerih payah mereka kepada belalang. Ia mematikan pohon anggur mereka dengan hujan batu dan pohon-pohon ara mereka dengan embun beku. Ia membiarkan kawanan binatang mereka ditimpa hujan es dan ternak mereka disambar halilintar. Ia melepaskan kepada mereka murkanya yang menyala-nyala, kegemasan, kegeraman dan kesesakan, suatu pasukan malaikat yang membawa malapetaka. Ia membiarkan murkanya berkobar. Ia tidak mencegah jiwa mereka dari maut. Nyawa mereka diserahkannya kepada penyakit sampar. Dibunuhnya semua anak sulung di Mesir. Kegagahan mereka yang pertama-tama di kemah-kemah Ham. Disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba. Dipimpinnya mereka
seperti kawanan hewan di padang gurun. Dituntunnya mereka dengan tenteram, sehingga tidak gemetar, sedang musuh mereka dilingkupi laut. Dibawanya mereka ke tanahnya yang kudus, yakni pegunungan ini, yang diperoleh tangan kanannya. Dihalaunya bangsa-bangsa dari depan mereka. Dibagi-bagikannya kepada mereka tanah pusaka dengan tali pengukur. Dan disuruhnya suku-suku Israel mendiami kemah-kemah mereka itu. Tetapi mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang maha tinggi dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. Mereka murtad dan berkhianat seperti nenek moyang mereka, berubah seperti busur yang memperdaya. Mereka menyakiti hatinya dengan bukit-bukit pengorbanan mereka, membuat dia cemburu dengan patung-patung mereka. Ketika Allah mendengarnya, ia menjadi gemas. Ia menolak Israel sama sekali. Ia membuang kediamannya di Silo, kemah yang didiaminya di antara manusia. Ia membiarkan kekuatannya tertawan. Ia membiarkan kehormatannya jatuh ke tangan lawan. Ia membiarkan umatnya dimakan pedang. Dan gemaslah ia atas miliknya sendiri. Anak-anak teruna mereka dimakan api. Dan anak-anak darah mereka tidak lagi dipuja dengan nyanyian perkawinan. Imam-imam mereka gugur oleh pedang, dan janda-janda mereka tidak dapat menangis. Lalu terjagalah Tuhan, seperti orang yang tertidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. Ia memukul mundur para lawannya. Ia menyebabkan mereka mendapat celah untuk selama-lamanya. Ia menolak kemah Yusuf, dan suku Efraim tidak dipilihnya. Tetapi ia memilih suku Yehuda, gunung Sion yang dikasihinya. Ia membangun tempat kudusnya setinggi langit, laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya. Dipilihnya Daud hambanya. Diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari Mazmur 78 mengenai pelajaran dari sejarah. Tuhan Yesus memberkati. Asaf menceritakan kembali sejarah bangsa Yahudi dari zaman perbudakan di Mesir sampai kepada pemerintahan Daud. Cerita ini berulang-ulang dikisahkan dari generasi ke generasi. Maksudnya agar mereka kenal Tuhan, tidak membuat kesalahan yang sama seperti nenek moyang mereka. Saudara, bangsa Israel telah memberontak dan tidak setia kepada Tuhan. Mereka melupakan mujizat dan pertolongan yang Tuhan telah kerjakan. Bahkan mereka tidak tahu bersyukur. Mereka mencobai Tuhan, membuat permintaan. Mereka juga mendustai Tuhan. Mereka menjauh dari Tuhan. Bahkan setelah Tuhan banyak menolong mereka dengan karya-karya yang besar. Alkitab mencatat kenyataan yang memalukan ini di dalam firman Tuhan. Supaya apa?
supaya kita tahu dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Di ayat 5 dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan agar sejarah tentang tindakan Tuhan kepada Israel dan hukum-hukumnya harus diteruskan, disampaikan dari generasi ke generasi, ya, supaya menolong setiap generasi hidup taat kepada Tuhan, hanya berharap kepada Tuhan, agar anak-anak kita, cucu-cucu kita tidak mengulangi kesalahan seperti yang dilakukan nenek moyang Israel. Jadi orang tua kita harus sungguh-sungguh mengajarkan hormat akan Tuhan kepada angkatan di bawah kita. Di ayat 9 sampai 11 dicatat mengenai Efraim, pemanah-pemanah bersenjata lengkap dan berbalik pada hari pertempuran. Efraim tidak berpegang pada perjanjian Allah, enggan hidup menurut Taurat Tuhan, melupakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan Tuhan yang ajaib yang telah diperlihatkan Tuhan kepada mereka. Efraim adalah suku Israel yang paling terkemuka sejak zaman Musa sampai kepada Saul. Kemah suci didirikan di wilayah Efraim. Tidak ada catatan Alkitab tentang prajurit Efraim yang kembali dari pertempuran. Jadi ini metafora yang mengacu kepada kegagalan Efraim untuk menyiapkan kepemimpinan yang kuat selama masa itu. Ketika Daud menjadi raja, suku Yehuda lah yang memperoleh kedudukan penting. Karena iman dan ketaatan Daud, Tuhan memilih Yerusalem di Yehuda untuk menjadi tempat bagi bait suci yang baru dan menolak Efraim. Lihat di ayat 67. Ini menyebabkan ketegangan di antara kedua suku tersebut. Mazmur ini ditulis karena ketegangan itu untuk menunjukkan sekali lagi mengapa Tuhan memilih Yehuda. Sebab Tuhan bekerja melalui orang-orang yang mau taat setia kepadanya, walaupun tidak sempurna. Tetapi begitu berdosa, sadar diri, mengaku dan bertobat, kembali berjuang untuk taat dan setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, di ayat 36 sampai 37 dicatat mengenai anak-anak Israel berulang-ulang menyatakan bahwa mereka mau taat kepada Tuhan, mau setia kepada Tuhan. Tetapi kenyataannya mereka meninggalkan Tuhan. Komitmennya hanya dari mulut, tidak sampai ke dalam hati. Pertobatannya hanya omong saja, tetapi perbuatannya kosong. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menaati Tuhan, yang dibuktikan dari perkataan, perbuatan hidup kita. Ayat 58 firman Tuhan mengatakan, mereka menyakiti hatinya dengan bukit-bukit pengorbanan mereka, membuat dia huruf besar berarti Tuhan, membuat Tuhan cemburu dengan patung-patung mereka. Jadi Tuhan bisa cemburu, ya. Kecemburuannya sempurna karena kejahatan yang disebabkan oleh sikap tidak mau berterima kasih, tidak setia, tidak mau bertobat dari umatnya, memicu respon yang adil dan kudus dari Tuhan. Jadi jangan main-main dengan kesabaran Tuhan. Kasihnya sempurna, tapi jangan tidak sungguh-sungguh bertobat. Hargai kecemburuan Tuhan, menunjukkan bahwa kita harus hidup hormat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ayat 71 sampai 72. Daud menduduki tahta Israel ketika Mazmur ini ditulis. Dia disebut gembala dan bukan raja. Menjadi gembala adalah profesi umum pada zaman Alkitab, dan memang pada masa mudanya Daud adalah gembala domba-domba. Pekerjaan ini harus dilakukan dengan kerja keras dan bertanggung jawab, sebab kawanan domba sangat bergantung kepada gembala untuk mendapatkan tuntunan, pemeliharaan, dan perlindungan. Daud terbukti telah menjadi gembala bagi domba-domba yang dipeliharanya dengan bertanggung jawab. Tercatat di dalam 1 Samuel 16 ayat 10 sampai 11. Masa mudanya adalah tempat pelatihan untuk bertanggung jawab pada hal-hal yang lebih besar yang Tuhan persiapkan di masa depan.
Jadi saudara-saudara, belajar dari hal ini, jangan meremehkan tugas tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Lakukan yang terbaik, sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang jika kita sungguh-sungguh hidup menghormati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.